Masalah narkotika ini luar biasa sekali karena pengaruhnya itu kan orang kalau sudah kecanduan itu katanya kan, itu kan sudah lupa. Seperti orang minum itu miras juga kan gitu kan. Tapi ini lebih bahaya kan sebenarnya mirasnya. Yang sayangnya nanti orang tidak tahu perbedaan anak dengan orang tuanya atau adiknya atau saudara-saudaranya, itu nanti masalah-masalah seksual segala macam kan, itu akan berlaku gitu. Karena orang ini kan pikiran yang waras tidak ada lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BNNP Aceh, salam sehat dan selamat datang kembali di podcast BNNP Aceh. Tentunya bersama saya di sini, Nifa Adila. Pastinya di podcast kali ini gak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya, karena bukan hanya membahas bahaya narkotika, baik itu yang ada di Indonesia maupun Aceh. Namun pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga yang sangat terhormat, Bapak Wali Nanggro Aceh yang mulia Bapak Malik Mahmud Al-Haitar. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik, saya sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Bagaimana Anda? Alhamdulillah baik Bapak, sebuah kehormatan besar bagi saya bisa ketemu Bapak di sini. Dan mungkin kita berbincang sedikit tentang narkotika Bapak. Menurut Bapak bagaimana pandangan terhadap narkotika yang ada di Aceh saat ini Pak? Oh ya, saya sebenarnya cukup khawatir ya, lalu bimbang dengan keadaan narkotika di Aceh ini terus meningkat. Betul. Yang saya sedih sekali antara lain banyak orangnya sudah ditahan ya, Iya, betul, ditangkap, Pak, ya. malah dihukum itu ya. Baru malam kemarin saya sempat lihat Quran sebelum saya tidur ya. Kira-kira ada 17 orang itu sudah dihukum mati ya. Karena narkotika Karena ya Pak ya? narkotika. Jadi apabila saya baca itu sebelum saya tidur, susah hati saya ya. Kalau begini keadaan di Aceh ini, bagaimana kita ke depan ya? Saya memikirkan kalau 17 orang dihukum mati, berarti 17 history ditinggalkan. Betul. Nah, kemudian kalau umpamanya satu keluarga itu mempunyai 3 anak atau 2 anak, kali kan 2, bagaimana? Kan ramai sekali kan? Banyak sekali ya Pak ya. Dan apalagi kalau anak-anak itu masih di dalam tingkatan sekolah, ya. Saya lihat orang-orang yang kena masalah itu masih muda-muda lagi kan, berarti anaknya masih kecil lagi kan, perlu ditangani mata pencarian hari-hari. Kemudian juga pendidikannya, siapa Pak. yang menanggung itu? Ya, Betul, itu Pak. sedih. Dan keluarga besarnya tentu juga merasa beban juga kan. Dan bagi kita juga masyarakat Aceh itu menjadi beban kita juga. Dan kalau ini terus berlaku di Aceh, bagaimana kita orang Aceh? Ya? Jadi bukan hanya tugas satu pihak saja, tapi semua masyarakat Aceh ya Pak ya? Jadi dengan adanya acara hari ini yang dibuat oleh Bapak Ketua BNN di Aceh ini, juga ini saya rasa ini satu bagus, momennya bagus sebagai edukasi, menyadarkan masyarakat Aceh seluruhnya. Walaupun ini kan ada lepasan sepeda dan macam-macam ya, masalah olahraga. Tetapi dengan ini orang Aceh kan terlihat apa kejadiannya di balik olahraga tadi itu kan. Ini kan ada sesuatu message yang diberikan kepada seluruh masyarakat Aceh, daripada tokoh-tokohnya sampai ke masyarakat di kampung-kampung tentang bahayanya narkotika pada orang bangsa Aceh lah ya. Dan ini juga yang saya lagi sedih lagi akan menghancurkan kita punya adat kebudayaan di Aceh. Betul Pak. Ya, juga akan tentunya akhir-akhirnya merusakkan juga kita punya agama. Ya, karena agama Islam tidak menyuruh perbuatan-perbuatan yang demikian. Jadi bukan hanya impactnya kepada diri sendiri, tapi juga kepada lingkungan ya Pak ya? Semuanya. Apalagi kepada budaya kita. Ya, budaya Aceh khususnya. Kalau kita bicara di Aceh, tetapi juga di Indonesia seterusnya. Betul Ya Pak. kan?
Karena kalau tidak salah saya Aceh perangkat yang ke-6 Peringkat ke-6 betul di Pak. Nusantara Di kan. Indonesia. Betul. Jadi ini persoalan yang kita hadapi. Edukasi itu penting sekali dan saya rasa harus kita rangkul semua masyarakat Aceh, tokoh-tokoh dari pemerintahan juga dari tokoh-tokoh adat, ulama yang penting sekali. Iya, Mungkin Bapak. ya kita bikin program pada tiap-tiap salat Jumat di masjid-masjid besar atau di kampung-kampung di khutbah itu masalah dangernya narkotika ya untuk kita dan juga untuk agama kita ya. Iya Pak. Dengan keadaan Aceh yang semakin meningkat ya Pak penggunaan narkotika, kita juga melihat bahwa di sini anak muda juga ikut terjerumus Pak. Benar. Anak muda banyak sekali yang ikut terjerumus dalam bahaya narkotika ini. Dari Wali Nanggro Aceh sendiri sudah menjalankan program-program terkait pencegahan narkotika ini Pak. Sebelumnya seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan juga ya Pak, pada hari Jumat mungkin kita bisa lakukan program khotbah tentang penyalahgunaan narkoba. Ya kalau acara seperti yang ini di Lembaga Wali Menangga belum, tetapi banyak kalau sekarang ini anak-anak muda yang datang, organisasinya datang menemui kami setiap minggu biasanya kan, termasuk juga ulama-ulama, karena di dalam Lembaga Wali Menangga kami mempunyai Tuh8 dan sebagainya. Ini kami selalu mencerah kepada mereka ini tentang bahayanya narkotika ya, dan supaya mereka juga bikin program di daerahnya masing-masing dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan ulama-ulama di kampung itu supaya mencerahkan pada masyarakat tentang bahayanya narkotika di Aceh. Dan kita melihat di sini Pak, strategi yang harus dilakukan juga harus fokus ya Pak ya terkait penyalahgunaan narkoba ini. Menurut Bapak apa saja yang harus dilakukan, apalagi itu kepada anak muda ya Pak ya, yang sudah ikut terjerumus ataupun yang nantinya belum terjerumus tapi kita doakan untuk tidak masuk ke dalam itu ya Pak ya. Ya, yang penting kalau bicara anak muda tentu dari rumah tangganya pada orang tuanya kan, harus memberi nasihat. Kemudian mungkin ada anak Aceh sekarang kan pergi ke sekolah Daya umpamanya kan, di Daya itu Daya harus mengambil peranan juga. Kemudian juga sekolah, daripada sekolah SD sampai sekolah tingkatan atas. Jadi semuanya harus kita rangkul, ya kan? Itu masuk edukasi. Nah, dalam sekolah itu masuk salah satu tambahan edukasi kepada anak muridnya di tingkat apapun dari di SD sampai ke atas begitu ya. Jadi edukasi ini makin dini makin baik ya Pak ya. Baik, apalagi edukasi tentang narkotika, karena kita melihat di sini bahwasannya jika diberitahu lebih dini, anak-anak muda apalagi anak-anak yang mulai dari usia paling dini akan lebih aware terhadap penyalahgunaan narkotika ini ya Pak. Benar, karena kita lihat narkoba ini bisa didatangi dari hal yang kita tidak mengira seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin ada pesan Bapak terkait penyalahgunaan narkotika ini kepada masyarakat Aceh, khususnya anak muda di Aceh Pak. Bagaimana? Ya, memang kalau kita lihat sekarang, kalau kita ikuti berita-berita dari koran dan dari bicara orang lah ya, masalah narkotika ini luar biasa sekali karena pengaruhnya itu kan orang kalau sudah kecanduan itu kan katanya kan, itu kan sudah lupa. Seperti orang minum itu miras juga kan gitu kan. Tapi ini lebih bahaya kan sudah miras. Betul. Yang sayangnya nanti orang tidak tahu perbedaan anak dengan orang tuanya atau adiknya atau saudara-saudaranya, itu nanti masalah-masalah seksual segala macam kan, itu akan berlaku gitu. Karena orang ini kan pikiran yang waras tidak ada lagi kan, itu dia. Sudah candu ya Pak ya. Candu itu. Ini bahaya, paling bahaya itu. Sekarang memang kita ikuti ya, sama ada di Aceh atau di luar negeri banyak hal-hal yang buruk terjadi secara sosial itu ya.
Nah, dalam umpamanya kalau di Aceh ini juga sudah kejadian, ada juga orang tuanya melakukan hal-hal seksual pada anaknya dan sebagainya. Ini kan luar biasa memalukan kita. Betul, Pak. Ya, merusakkan nama baik moral kita juga ya Pak ya. Terutama orang Aceh ya, kalau kita bicara di Aceh ini. Kemudian keluarga-keluarga kan. Dan saya rasa kalau dulu tak pernah kejadian begini, tak pernah kita dengar. Prihatin sekali kita ya Pak ya. Dan memang kita apalagi anak muda harus lebih aware terhadap kondisi yang seperti itu. Karena kalau kita tidak aware dari sekarang, siapa lagi yang akan aware ya Pak ya? Akan makin terjerumus lagi. Baiklah Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast BNNP Aceh pada hari ini. It was a great honor for us untuk bertemu Bapak, berbincang-bincang tentang bahaya narkotika. Dan untuk sobat BNNP Aceh, jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten selanjutnya di BNN Provinsi Aceh, karena pastinya masih banyak lagi konten menarik lainnya. On that note, saya Nifa Adila. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.